Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam, pertemuan yang pertama di bab kedua, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jangan lupa sambil menonton video ini silakan tekan like dan juga tekan subscribe. Baik, teman-teman siswa, khususnya adalah siswa SMPN 24 Batam kelas 7. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah dalam peta konsep yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah di bab kedua ini perilaku jujur, implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42, dan perilaku amanah, implementasi dari Al-Anfal ayat 27, dan perilaku istiqomah dari Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Jujur, berani jujur itu hebat. Kantin kejujuran dan menyampaikan kepada yang berhak. Baik, pertanyaan reflektif untuk refleksi sebentar saja. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab di dalam hati kamu sendiri. Bagaimana perasaan kamu jika orang lain berkata jujur, tidak berkata jujur pada kamu? Bolehkah kita membunyikan kebenaran atas suatu hal yang tidak kita ketahui? Bagaimana perasaan kita kalau kita berkata jujur atau berbohong pada orang lain? Tentu kalau jujur kita merasa tenang, tidak ada kebingungan dan kerisauan dalam hidup. Tapi kalau berbohong, hati rasanya was-was, dihantui sebuah ketakutan. Ketakutan apa? Takut kebohongan kita ketahuan. Next, krisis kejujuran. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup kita pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. So, kita perhatikan kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia. Yang lebih utama kita lihat dalam lingkup diri kita pribadi dulu, dari kita masing-masing. Sudahkah kita berperilaku jujur, mempunyai akhlak yang jujur? Ingat, kita dalam tahap ini belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Maka tingkat kejujuran ini yang paling utama. Dari diri kita dulu, baru keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, baru pemerintah. Harus dimulai dari kita, baru keluarga. Kita ciptakan di keluarga, ciptakan keluarga yang jujur. Baru di sekolah kita ciptakan di sekolah yang jujur. Kita ciptakan kejujuran di lingkungan masyarakat. Baru ketika sudah kita menata diri kita terlebih dahulu, baru ciptakan kejujuran di lingkungan pemerintah. Krisis kejujuran di Indonesia. Pertanyaan refleksinya begini, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kalian seperti wajar tidak ketidakjujuran? Tentu hati nurani menjawab itu tidak wajar. Menurut kamu apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Ya karena dihantui rasa yang membuat kekhawatiran kalau kejujuran membuat risau orang lain atau hal-hal itu akan menyebabkan malapetaka bagi dirinya. Mungkin seperti itu. Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Ya harus menyalahkan diri kita dulu, jangan menyalahkan orang lain. Siapa yang harus disalahkan? Harus kita dulu. Ya kalian dulu, kembali pada diri kita masing-masing. Maka akibatnya ketidakjujuran ini hanya sebatas hukum konstitusi nasional atau hukum negara. Tidak jujur masuknya ke penjara. Kalau jujur tidak. Sebaliknya, kalau di akhirat ketidakjujuran jelas masuk neraka. Next, pengertian jujur. Jujur itu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itu jujur. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Yang diucapkan yaitu yang diperbuat. Maka kejujuran itu erat dengan hati nurani, karena hati nurani itu sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan, kejujuran, namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Maka kalau ingin melakukan jujur, ikuti hati nurani kita. Dalilnya apa?
atau dalil kejujuran itu dari hadis Rasulullah. An ibni Abdullah bin Mas'ud anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jujur membawa kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Sebaliknya, dusta membawa pada suatu keburukan bagi diri kita, bagi orang lain, lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara, dan membawa kita pada neraka. Ada ungkapan mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Maka kalau kita ingin dipercaya orang lain, maka kita harus jujur. Rasulullah sudah memberikan contoh nyata kepada kita pada masa jahiliyah yang sangat sulit sekali mencari orang yang jujur. Akan tetapi dengan kejujuran Rasulullah menjadi orang bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kita hidup di zaman jahiliyah modern. Mencari orang jujur zaman sekarang susah. Jangankan kemana-mana, di lingkungan diri kita, keluarga kita dulu. Apakah kamu percaya pada dirimu? Apakah kamu percaya pada saudara-saudaramu? Maka tingkat kebohongan itu lebih tinggi daripada tingkat kejujuran. Maka hidup sekarang itu seperti hidup di zaman jahiliyah. Akan tetapi jahiliyah sekarang itu jahiliyah modern. Maka contoh yang nyata dicontohkan Rasulullah itu kita ikuti. Apa? Perilaku jujur di lingkungan keluarga dan masyarakat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Apa maksudnya? Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jadi jujur orang lain percaya, dusta menyebabkan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati tenang, dusta itu membuat hati yang was-was atau takut ketahuan kebohongannya, kan begitu. Ya silakan kamu bandingkan sendiri dan kamu contohkan sendiri. Ketika kamu berbohong pada orang lain tentu rasa takut ketahuan. Tapi ketika kita berkata jujur, tenang hidup, tidak ada dihantui rasa takut. Kadangkala orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita. Meskipun demikian jangan takut dan risau karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Kadangkala kalau kita berkata jujur, orang itu risih melihat kita, terganggu, bahkan benci dengan kita. Tapi bagi kita itu tetap harus kita sampaikan kejujurannya, jangan menutupinya. Kejujuran bagian dari akhlak yang terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas orang muslim, terlebih kita yang masih dalam tahap belajar, siswa atau peserta didik. Tanamkan rasa jujur karena jujur ini bagian dari akhlak terpuji. Sehingga ketika itu sudah tertanam, maka nanti kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari sifat terpuji yang kalian lakukan, yaitu sifat jujur. Jangan takut dengan sebuah kejujuran. Jangan kau campur adukkan kejujuran dengan kebatilan. Yang benar katakan benar, yang batil atau yang salah tetap katakan salah. Apa hikmah atau manfaat jujur? Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Tentu kalau kita jujur, manfaatnya orang akan percaya dengan kita. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Tentu orang ketika kita melihat kita orang yang jujur, banyak teman yang suka dengan kita, banyak yang teman yang ingin bergaul dengan kita. Ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Dengan jujur, kamu bisa tentram, tenang hidupnya, tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Karena dengan jujur, orang merasa tenang dan dia merasa tidak memiliki sebuah kesalahan karena apa yang disampaikan sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Sebaliknya, kalau dia berbohong, tentu yang dia rasakan adalah ketakutan dalam menjalani hidup. Selesaikan pertanyaan berikut.
setelah menonton video ini untuk mengasah kemampuan kalian, pemahaman kalian, silahkan selesaikan. Satu, apa yang dimaksud dengan jujur? Kedua, tulislah dalil tentang kejujuran. Ketiga, sebutkan hikmah dari sebuah jujur. Alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih kami sampaikan. Insyaallah kita bertemu di pertemuan kedua dalam bab 2 pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.